Kenapa Bapak Huta Hayan sampai mengeluarkan kata-kata Allahmu lemah? Karena sering kita dengar di media sosial bela Allah. Sering kita dengar di media sosial bela agama. Sering kita dengar di media sosial bela iman, bela akidah, bela Al-Quran. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habakit? Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber agar selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut musibah maupun dari hal yang tidak kita inginkan, sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, proteksi Tuhan sempurna dalam kehidupan saudara. Kita melihat akhir-akhir ini di media sosial, seorang bapak, Ferdinand Huta Hayan, dengan cuitan beliau mengenai Allahmu lemah, itu terjadi kehebohan yang luar biasa. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Pernahkah saudara melihat kehebohan di saat saudara kita dari seberang menghina kekristenan, menghina Alkitab, menghina Injil, menghina Tuhan yang kita imani di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach? Pernahkah? Tidak pernah kita melihat. Seringkah saudara melihat bagaimana hinaan, cacian, makian, dan olok-olokan mereka terhadap kekristenan, terhadap Injil? Sangat sering kita dengar, sangat sering kita lihat, sangat sering kita nonton. Tetapi hukum sepertinya tidak menyentuh mereka. Bahkan mereka bisa dikatakan membeli hukum. Tapi sebaliknya saudaraku, di saat kita mempertanyakan iman percaya mereka, itu terjadi kontroversi dan heboh yang luar biasa di media sosial. Tangkap. Dicap penistaan agama, dicap penistaan akidah, dicap penistaan Al-Quran, dicap penistaan Nabi, dicap penistaan Rasul, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Terus digoreng, sehingga muncullah cuitan Bapak Ferdinand Huta Hayan. Apa kata beliau? Allahmu lemah. Kita tahu saudaraku, ada maksud tertentu di saat Bapak Huta Hayan mengatakan Allahmu lemah atau Tuhanmu lemah. Kenapa Bapak Huta Hayan sampai mengeluarkan kata-kata Allahmu lemah? Karena sering kita dengar di media sosial bela Allah. Sering kita dengar di media sosial bela agama. Sering kita dengar di media sosial bela iman, bela akidah, bela Al-Quran. Gara-gara inilah Bapak Huta Hayan, kemungkinan menurut pemikiran saya, beliau berkata Allahmu lemah. Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Tidak perlu pembelaan, karena Dia Maha Besar, Maha Kuasa, sanggup melakukan apapun tanpa pembelaan umatnya. Justru kitalah yang harus dibela olehnya. Nah, berbeda sekali dengan kekristenan saudaraku. Maka saya bangga sekali ketika menjadi orang yang percaya kepada pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Dia yang membela saya, Dia yang membimbing saya, Dia yang membawa saya, Dia yang menunjukkan jalan kepada saya dan kepada saudara semuanya mengenai
jalan keselamatan, jalan kebenaran. Sehingga apa yang kita rindukan itu tercapai, yaitu surga. Di saat kita lemah, Dia hadir menguatkan kita. Di saat kita bimbang, Dia hadir memberikan ketetapan kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita. Di saat kita sedih, Dia hadir memberikan penghiburan kepada kita. Ini yang saya alami di saat saya percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Janji-janjinya ya dan amin, dan tertulis dengan rapi di dalam Alkitab, yang setiap hari diolok-olok oleh saudara kita, yang setiap hari dihina oleh saudara kita, dan kita setiap hari mendoakan mereka. Di dalam Alkitab tidak pernah kita jumpai bela Tuhan, bela iman, bela Alkitab. Tidak pernah. Tidak pernah kita jumpai. Yang ada apa? Di saat ada orang yang menghinamu, mencaci maki kamu, mengolok-ngolok kamu, doakan mereka, ampuni mereka. Ini ajaran kekristenan yang tidak pernah ada di dalam ajaran apapun. Maka sering kita mendengar bela Allah, bela Rasulullah, bela agama Allah, bela kitab Allah. Di mana? Di agama saudara kita, yang katanya agamanya adalah agama rahmatan lil alamin, tapi sedikit dipertanyakan mengalami luka dalam yang luar biasa. Mana letak rahmatan lil alaminnya? Kalau saudara bertanya, Bang Pendi, apakah Bang Pendi juga seperti itu masa Bang Pendi berada di dalam agama Islam? Iya, saya katakan. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh para ustadz. Dan saudara juga bisa melihat sendiri bagaimana ajaran-ajaran ustadz di saat khutbah, di saat mereka pidato ceramah. Selalu dan sering kita dengar keluar kata-kata bela Allah, bela agama Allah, bela kitab Allah, bela Rasul Allah. Di dalam kekristenan tidak ada. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Habakit, kita harus memberitakan Injil, harus menjadi pelaku. Kita sudah membaca, kita sudah mendengar, kita sudah melihat. Satu lagi, kita harus menjadi pelaku. Baru sempurna iman kita di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Bila tidak, belum sempurna saudaraku. Bahkan dikatakan mati oleh Nabi Yakobus. Bila iman tanpa perbuatan, maka mati. Sia-sia. Nah saudaraku, kita hidup, selalu saya ulang-ulang, di penghujung zaman. Betapa banyak di sekitar kita, di sekeliling kita, mereka yang belum mengenal HaMashiach, mereka yang masih menolak, mengolok-ngolok HaMashiach. Ayo, mulai detik ini kita menjadi pelaku firman, pemberita Injil, pemberita kabar baik, kabar sukacita. Habaget kalau bahasa saya, bahasa Aceh, kabar baik. Kita beritakan kepada mereka sekalipun ditolak. Tugas kita, orang yang sudah percaya mendapatkan anugerah kasih karunia, adalah menceritakan, mengabarkan, memberitahukan. Mereka terima tidak terima, itu bukan lagi tugas kita. Tugas kita sekali lagi menyampaikan, saudaraku. Selanjutnya kita berdoa kepada Bapa Yahweh supaya Roh Kudus menjamah orang yang kita beritakan kabar baik, menjamah telinga, pikiran, hati, sampai ke jantungnya terhadap apa yang kita sampaikan, yaitu Injil. Roh Kudus menjamah mereka sehingga mereka bisa datang kepada HaMashiach. Yeshua HaMashiach berkata di dalam sebuah firman-Nya, dalam sebuah ayat Alkitab, saudaraku, tidak ada satu orang pun yang bisa datang kepadaku kalau bukan Roh Bapa yang menarik mereka datang. Jadi bukan kehebatan kita. Makanya perlu sekali kepada setiap penginjil untuk terus-terusan
meminta tuntunan Tuhan, berdoa supaya Roh Kudus menjamah orang yang kita injili. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada satu manusia pun, kata Yeshua HaMashiach, yang bisa datang kepada Bapa, yang bisa masuk surga, yang bisa bertemu dengan Tuhan, kalau bukan melalui aku. Kenapa Yeshua berani berkata seperti ini? Karena ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat Bapa yang mengutus aku. Nah, ini kata Yeshua HaMashiach, Bapak Ibu. Begitu luar biasanya Injil. Maka banyak sekali orang yang sudah percaya kepada Adonai Yeshua HaMashiach, hidupnya diubahkan. Ada perubahan pada diri orang tersebut. Kenapa? Karena menyembah Tuhan yang hidup. Hanya itu. Karena menyembah Tuhan yang hidup. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, para subscriber, pencinta channel Injil Habaget, kita harus selalu mendoakan mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Coba bayangkan, setiap hari mereka menghina, mencaci maki, mengolok-olok. Tidak pernah kita melihat, menonton, menyimak ada pembelaan, ada teriakan bela Tuhannya orang Kristen, bela iman Kristen, bela kitabnya Kristen. Gak ada. Tapi di saat kita mempertanyakan iman mereka, itulah yang terjadi. Ini kenapa? Benarkah agama yang saudara anut itu adalah rahmatan lil alamin? Coba saudara pikirkan baik-baik. Kalau memang benar, tunjukkanlah sikap saudara. Kita juga melihat bahwa Bapak Ferdinand Huta Hayan itu bukan orang Kristen ya. Beliau pernah menjadi orang Kristen, Kristen KTP ya maksud saya. Pernah menjadi orang Kristen lalu beliau masuk Islam. Apakah di saat beliau masuk Islam juga Islam KTP? Kita tidak tahu, hanya beliau yang tahu. Kenapa saya katakan Kristen KTP? Kalau Kristen berdasarkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dengan Adonai Yeshua HaMashiach, mengalami HaMashiach di dalam kehidupan sehari-hari, tidak mungkin seseorang atau tidak mungkin orang tersebut meninggalkan kekristenannya masuk ke agama lain. Itu tidak mungkin. Hanya Kristen KTP lah yang sering dan selalu meninggalkan kekristenan karena kecewa dengan kekristenan atau karena hal-hal yang lain berdasarkan duniawi, sehingga orang itu meninggalkan kekristenan. Yang jelas, apabila orang itu mengenal kekristenan, mengalami kekristenan, tidak mungkin meninggalkan kekristenan. Dan itu janji Tuhan Yesus HaMashiach dalam Alkitab. Tidak ada satu manusia pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Nah, ini terjadi ketika kita berada di dalam firman. Apabila kita berada dalam firman kita Kristen KTP, maka sangat mudah terjadi. Nah, makanya Bapak Huta Hayan mu'alaf, dan saat ini kemungkinan beliau lagi terjadi peperangan dalam pikirannya, sehingga beliau berkata seperti yang kita lihat dalam 2 hari ini, saudara. Terjadi kehebohan yang luar biasa. Ayo kita menjadi pelaku firman. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Berwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.